Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalina. Al-mursalin, para rasul. Padahal yang diutus kepada kaumnya Nabi Nuh saja. Tapi kenapa kemudian di sini mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul? Para ulama kemudian menjelaskan bahwa mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan semuanya. Ya. Dan ini keimanan, barang siapa yang beriman, yang tidak beriman kepada sebagian utusan Allah berarti sama kalau dia tidak beriman kepada seluruhnya. Kemudian di antara penjelasan para ulama juga mengatakan bahwa yang dibawa para rasul ini adalah tauhid. Apa sewalur Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dia menolak ajakan satu rasul, berarti sama dia menolak semua ajakan para rasul. Maka di sini ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Apalagi maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'illat. Bahwa para nabi itu bersaudara, satu ayah. Ya ummahatuhum syatta, tapi ibu-ibu mereka yang berbeda-beda, lahir dari rahim yang berbeda-beda. Wa dinuhum wahid. Agama mereka itu satu. Inna dina indallahil Islam. Kada sedimi agama risesena pung Allah subhanahu wa ta'ala, yan itu agama salungan. Yan itu nakada pung Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ini gini gitu sapa rilaina agama asalungan fala yuqbala minhu. Dia diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Majapung kematu resuri munrin pung Allah ta'ala re akhirat saisa ipole atau matamai dari orang-orang yang al-khasirin, orang-orang yang rugi. Jadi nasa nabita wa dinuhum wahid. Maka dari situ pelajaran yang bisa kita ambil bahwa umat Islam ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini bersaudara. Yang mempersaudarakan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu makadaki dia mengimani terhadap arkanul Islam yang disebutkan dalam hadisnya Jibril, yang disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makutanai, maka ada mal iman aga dia seng tepe, mal Islam aga dia seng selenge, napa bali Nabi tak makada masyahada ki. Isabbe makada dia gaga disompar lene pung Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya Muhammad suruh malabina pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Atau tongan di sempajangnya, ya. Lalu kemudian dia mengeluarkan zakat ketika dia mampu. Lalu kemudian mempuasangi ular ramalan dan melaksanakan haji. Ya. Tidak ada yang bisa mengeluarkan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab irona nak tanang Jibril, malaikat Jibril kada aga dia sengaseleng. Atau tega dia sengaseleng. Dalam riwayat yang lain. Tega dia sengaseleng. Napa ada Nabi tak maka ada masyahadai, masempajangi, mapuasai, apa sui sekena, nareko genda bilang ena, narapitoni wattuna, lalu kemudian yang kelima melaksanakan haji. Ketika dia mampu. Siapa yang berani mengeluarkan dia dari agama Islam? Tatkala Nabi SAW memasukkannya. Kecuali kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan batal keislamannya. Masaulangnya asal lengan. Ya, atau dikenal dengan murtad. Keluar dari agama Islam. Maka al-mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Sebagaimana para nabi itu bersaudara karena agama mereka satu, kita ini semuanya bersaudara umat Islam.
Ya. Maka sebagaimana saudara, maka hak mereka sama. Hak mereka sama. Dia pelaku maksiat atau tidak, kita bersaudara. Ya. Kita bersaudara. Perempuan, ya, yang kemudian yang besar jilbabnya, yang kecil jilbabnya, yang tidak pakai jilbab, mereka adalah saudara kalian. Ya. Mereka adalah saudara kalian. Mas syahada, mas sempajang ni, mau puasa ini, apa susah ke nama haji Tony, maka ini adalah saudara. Ya. Boleh Tony haji, nama maka lagi nak cipok-cipok ni, tapi haji dia melaksanakan kewajiban itu. Ya mungkin dia melakukan itu karena Dennis, tapi dia meyakini ya wajibnya haji. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin idh qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka yaitu Nuh yang dimaksud sini, akhuhum saudara mereka yaitu Nuh berkata, ala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Di sini Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan akhu, padahal kaumnya Nabi Nuh ini dia nama takut. Dari sini kemudian makna persaudaraan itu luas. Makna persaudaraan itu luas. Ketika yang dimaksud di sini, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud saudara di sini karena mereka ya bersaudara kabilah, ya satu asal, maka mereka disebut bersaudara. Walaupun kemudian keyakinan berbeda. Akan tetapi jika kemudian dikhawatirkan istilah ini bercampur tatkala kita menggunakan itu saudara saya, padahal ya bukan Islam Muslim, maka ya ketika itu dikhawatirkan yaltabis, bercampur, tidak menjadi tidak jelas, maka ya makna khusus itu dipertahankan. Makna khusus itu dipertahankan. Kita tidak menggunakan makna umum. Kecuali kalau mau digunakan kita kasih keterangan. Ya. Dia saudara saya se-Indonesia misalnya. Ya. Dia saudara saya dalam atau di negeri ini. Ya. Ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Ini yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Ajakan ini, takwa ini, ya, di antara lafaz nareko silolongi masing-masing kebutuhanna. Islam, iman, takwa. Nekia nareko masarangi natampu manangi betuanna. Natampu manangi betuan. Sama dengan iman serta Islam. Iman dan Islam ini kalau berkumpul maknanya berbeda. Islam, iman berarti di dalam hati, kemudian Islam berarti pengamalan zahir. Tapi kalau berpisah, mengandung semua makna itu. Misalnya Islam saja disebutkan dalam Al-Quran, berarti mengandung makna iman. Iman saja disebutkan dalam Al-Quran, berarti mengandung makna Islam. Begitu pula takwa. Ya. Mengandung makna Islam, iman, bahkan tauhid. Ala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa? Bahasa ini dikeluarkan kepada mereka agar kemudian mereka ini kan ya manusia itu pernah cerina alena. Ya. Takut masuk neraka, takut disiksa, pernah cerina alena. Maka kemudian Allah merintahkan kepada Nabi Nuh, katakan kepada mereka, ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Bertakwa itu adalah menjadikan antara
ya, seseorang dengan siksa Allah Subhanahu wa taala perantara. Itu takwa. Jadi kalau kemudian orang mau memukul kita baru kemudian malah kita balo-balo ditangkisi, itu berarti kita sedang bertakwa melindungi diri dengan balo-balo itu. Ya, atau perisai. Kita sedang bertakwa. Bertakwa itu menjadikan sesuatu yang bisa melindungi kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disimpulkan oleh ulama, maka dia senge tahu ya naritu dipigau isininna parentano pang Allah Subhanahu wa taala, maka to panaritu ini riwisininna papisangkan. Ya naro dia tahu. Ya. Jadi naseng nareko engkau tahu dia gaga tahu, nah ternyata tahu. Ya, tahu dia gaga tahu nah betul na dia pigau perintah ng Allah Taala, dito na niri papisangkan ng Allah Subhanahu wa taala, ya naro ternyata tahu. Naseng kurangnya ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang, bahkan lebih sesat pusa pina olok-olok. Ya. Ulaika humul ghafilun nasaba saysa itama ritau takkalupai. Ala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Dan takwa ini keutamaannya sangat besar. Ya. Di antaranya yang paling besar itu adalah menjadikan perantara antara diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ini Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka, ya, mudah-mudahan mereka memikirkan diri mereka, keselamatan mereka. Kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya ya saya bagi kalian rasulun, adalah seorang rasul amin, yang terpercaya. Amin ini di sini seolah-olah sepertinya Nabi Nuh mentazkiyah dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Maksudnya menyebut-nyebut, mengangkat-ngangkat diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa atau siapa yang terpetunjuk. Tapi ini ada fikihnya. Ada fikihnya. Ya. Tidak secara mutlak bahwa seseorang dilarang untuk menyebutkan kebaikannya. Bukan juga secara mutlak bahwa orang gampangan menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau kedudukannya. Ya, tatkala seseorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian didustakan, maka kemudian boleh saja dia menyebutkan hal-hal yang kemudian orang itu agar kiranya matapei. Dia percaya. Ya. Misalnya kita sampaikan kepada keluarga, maka ada tepuk ni ko dia pak ye purawa sikulang, purawa gurui, ya seperti itu. Itu diantara bentuk agar kemudian bukan berarti kita membanggakan diri dengan ilmu, akan tetapi lebih pada bagaimana seseorang itu merasa tenang dan percaya terhadap apa yang kita sampaikan. Ya, apa yang kita sampaikan. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya ini adalah utusan yang terpercaya. Ya, harusnya mereka ketika mendengarkan ini, ya, kemudian mereka itu melihat maka ini Nabi Nuh bukan inisiatifnya sendiri, tapi kemudian dia itu adalah utusan. Dan seperti itulah ketika datang kebenaran kepada kita. Aja nana dak kena makadah. Ya wis semua yang kada tonger tapi alena peletu. Kadang seperti itu. Rasa egois itu muncul. Ditemani bawa makado, dia cena kata ye.
Jadi maka teloka napa guru padahal malole umuruna, ya, atau lebih rendah derajatnya, status sosial dan sebagainya, berlapang dada lah, ya, sehingga kemudian hidayah itu mudah untuk kita raih. Sebab ya, benteng yang paling tebal dan tinggi sehingga hidayah itu sulit untuk menerobos adalah keangkuhan, kesombongan seseorang. Dan itulah nanti yang terjadi di sini pada kaumnya Nabi Nuh. Inni lakum rasulun amin. Sungguhnya saya ini adalah utusan. Saya diutus, disuruh maka bawa ya. Tidak ada yang lain. Kalau dalam kajian bahasa Arab di sini mendahulukan lakum. Bahwa lakum ini Allah betul-betul menginginkan kepada kalian keselamatan sehingga saya diutus. Ya. Padahal ya kalau di bahasa Arab maka ada inni rasulun lakum. Begitu sebenarnya. Ya, yaitu ada inna, kemudian ada isim dan khabarnya. Tapi didahulukan. Ya. Inni lakum rasulun. Sebagai bentuk perhatian kepada mereka. Dan saya adalah orang terpercaya, kata Nabi Nuh. Fattaqullaha wa ati'un. Ya, maulid ini. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kalian. Ya. Sini disebutkan takwa dan taat, berarti masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan salah satunya, berarti kalau orang taat dia itu takwa. Kalau orang takwa berarti dia juga taat. Ini yang saya maksud. Dan dimaksudkan oleh para ulama ada beberapa lafaz kalau disebutkan bersamaan memiliki makna berbeda, kalau disebutkan di masing-masing tempat secara tersendiri maka mencakup makna-makna yang lain. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah. Wa ati'uni. Taatlah kepada aku. Dan memang perintah untuk taat kepada ulama itu ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu dan rupa ulil amri. Ulil amri pemerintah, ulil amri itu yang mengurus urusan kalian dari segi kenegaraan yaitu pemerintah, yang mengurus urusan kalian dari segi keagamaan berarti ulama. Ya, taat kepada ulama. Taat kepada ulama. Dengan ketentuan ati'ullah wa ati'ur rasul, ini memang tidak ada pilihan lain. Makanya menggunakan kata ati'u. Tapi wa ulil amri minkum ditatoi. Bahwa kalau dalam maksiat ada ciri. Siapapun dalam maksiat itu tidak diikuti, bahkan kedua orang tua sekalipun. Ya. Bahkan kedua orang tua sekalipun. Fattaqullaha wa ati'u. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Nabi Nuh kemudian ya kembali menyadarkan kepada mereka, dan saya tidak meminta kepada kalian imbalan maka dema tepe noh wajana. Dan tidak boleh meminta upah atas hidayah yang disebabkan oleh seseorang yang menyampaikannya. Ya. Itu tidak boleh. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak ada imbalanku kecuali saya serahkan kepada Rabbil alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengambil imbalan atas iman atau hidayah yang diperoleh oleh seseorang. Ya. Adapun mengajarkan Al-Quran, maka ini khilaf di antara ulama. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Dan itu ditunjukkan dengan banyak dalil. Di antaranya, tatkala Nabi SAW datang seorang perempuan, ya Rasulullah, apakah punya hajat kepada saya? Nabi SAW menggelengkan kepalanya, lalu kemudian dia bertanya kepada sahabatnya, ya, dan memiliki hajat untuk menikahi perempuan tersebut.
Kata Nabi SAW, disuku dulu sapan, nemu cici besi na bawa. Ya, pulang, kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nemu cici dia itu gak. Sudah tak kemenye, lalu kemudian ya setelah beberapa saat Nabi SAW memanggilnya, lalu kemudian mengatakan, hal ma'aka minal Qur'an, engkau apalakmu? Apa engkau menghafal Al-Quran, surah ini? Kata sahabat tersebut, na'am ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pergilah, sungguhnya saya telah menikahkan engkau dengannya, malaktukaha, saya telah membuat engkau memilikinya, menikahkannya denganmu, dengan apa yang ada padamu dari Al-Quran. Berarti engkau na Al-Quran, karena mahar, dijadikan sebagai mahar. Dan bisa pengajaran Al-Quran itu dijadikan mahar. Apakah dia yang mengajarkannya atau orang lain yang mengajarkannya? Ya. Kalau orang lain yang mengajarkannya berarti dia membayar upah kepada orang untuk mengajarkan Al-Quran kepada ya istrinya. Misalnya ada ustazah, dia sewa, dia bayar untuk mengajarkan kepada. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ya, innama ahaqqu ma akhastum alaihi min ajrin, sesungguhnya yang paling pantas engkau dapatkan upah adalah upah yang engkau dapatkan dari min kitabillah, dari Al-Quran. Maka dari sini jumhur ulama kemudian ya mengatakan boleh mengambil upah dari pengajaran ya Al-Quran. Yang itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Ya, nasabah itu keikhlasannya itu urusan ya hati. Ya, ada memang orang yang kemudian ya mengajar ya dan tidak mengharapkan imbalan tersebut. Tapi kalau dikasih maka diambil. Ya, ada orang yang mewakafkan dirinya. Bahkan riwayat yang kemudian disandarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada orang-orang, mengatakan, ya, jika kalian memperhatikan bahwa jika seandainya dengan pekerjaanku ini saya memenuhi kebutuhanku, bisa saja. Tapi jika seandainya kalian ya mau mengurusi melengkapi kebutuhanku, ya fakafiuni, ya, maka kalian bisa memenuhi kebutuhan ya saya tersebut. Terkait dengan keikhlasan, ya, maka itu ya, urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah, ya, ini kan kalau Al-Qur'an diajarkan bacaannya sampai. Tapi kalau dakwah yang sifatnya orang ya diajak, maka menjadi sesuatu yang bertentangan ya dengan syariat kita tatkala seseorang itu meminta upah. Misalnya diundang ceramah, lalu kemudian ya dia mengatakan ya berapa? Ya. Nah, ini bertentangan dengan dakwah para rasul. In ajriya illa ala rabbil alamin. Adapun setelah itu orang kasih mau ambil atau tidak, ya, mengambil bukan berarti kemudian dia tidak ikhlas, tidak mengambil bukan juga berarti dia ikhlas. Sebab ada juga yang tidak mengambil agar kemudian orang mengira maka dia dia terima tanrana untuk mengangkat dirinya. Jadi merendahkan diri untuk mencapai kesombongan. Karena terkadang kita suka mensejar-jajarkan atau membuat sampul untuk diri kita ini agar orang mengenal kita dengan ya sampul-sampul tertentu. Wali'azubillah, yang ini sangat halus. Terkadang kita membuat ya sampul daripada kita ini supaya kita dikenal dengan itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, hati kita serta amalan-amalan kita. Fattaqullaha wa ati'un. Maulin nih.
maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah saya, kata Nabi Nuh. Coba dakwah itu bukan sekali saja, dia namanya coba. Kereburin itu peletukan, tidak sampaikan lagi. Ya, sampaikan lagi. Qalu, sehingga kemudian mereka berkata, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan pengikutmu itu orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Ya, orang-orang yang rendah. Nah, ini juga banyak menjadikan prinsip di dalam mengikut ini. Dia lihat orang-orang yang mengikut kepadanya. Aduh, geloto nun lepahaner Pak min mana dalik nah. Yang ikut. Ya. Dia gandal udah ciri nasro, itu sih itu mace. Dia itu gagam gelo nuna atau tunggalinona. Terkadang begitu. Ya. Maka ini sama dengan apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Jadi cerita tentang kesyirikan, cerita tentang tantangan dakwah, cerita tentang itu berulang. Makanya surah ini, surah Asy-Syu'ara ini, ya, yang dimaksudkan memuat di dalamnya kisah-kisah dakwah para rasul itu agar menghibur kita, hiburan tujuan untuk menguatkan, bukan untuk melalaikan. Ya. Makanya sangat bertentangan jika diartikan ini surah pemusik, musik ini melalaikan. Tapi Syu'ara memuat di dalamnya kisah-kisah tentang para rasul, bagaimana mereka berdakwah, keteguhan mereka. Saya maulin lada nih. Kata lu nih, ala tattaqun, fattaqullaha wa ati'un, fattaqullaha wa ati'un. Maka dia melo macen dia tu gago bilo ko diko. Saya juga tidak menginginkan ya balasan dari kalian. Maka dari sini juga kita dalam berdakwah sedapat mungkin kita zuhud, tidak butuh terhadap al-mad'u, kepada orang-orang yang kita dakwahi, bahwa di balik dakwah itu kita menginginkan sesuatu, kebermanfaatan dakwah itu tidak akan baik, tidak akan diberkahi. Ya kung kumatodi cading. Ada yang kita inginkan dari dakwah ini, entah apa itu status sosial atau mungkin dunia dan sebagainya, ya itu tidak akan mendatangkan keberkahan pada dakwah tersebut. Baik kepada orangnya yang berdakwah, apalagi kepada orang-orang yang diserukan kepadanya. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Ya. Ini kan langsung menyerang kepada Nabi Nuh sendiri. Loh kana semace itu sih itu maciriko. Coba lihat orang-orang yang mengikuti kamu. Seperti itukah saya akan mengikutimu? Ya, jadi dia membandingkan. Dan inilah kesombongan mereka yang menjadi benteng yang menolak atau yang memperantarai diri mereka dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Nuh menjawab, "Wa ma ilmi bima kanu ya'malun." Dan dia urusaku ya, Roh. Tidak ada pengetahuan saya terhadap apa yang mereka kerjakan. Mau dia miskin atau kaya, saya tidak punya urusan di situ. Zahirnya saja kalau mereka beriman, berarti ya saya memperlakukan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman. Adapun batinnya saya tidak tahu. Dia bisa. Kama ilmi, dia gagis seku ya. Bahwa kemudian Allah menggerakkan hati orang-orang untuk mengikuti saya, dia gagis seku. Dan seperti inilah para da'i seharusnya. Bahwa yang menggerakkan orang-orang untuk kemudian duduk di majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita saling tarik-menarik jamaah. Ya, kalau pengajarku cedek tak bawa pengajarnya mega hadir tersinggung sih. Ya. Lalu kemudian dan ini masyhur ya hasad di antara para ya al-aqran yang seumur, yang sezaman, para dai, para ulama ya. Dan itu halus dalam hal-hal yang seperti ini. Apalagi kalau dia melihat dirinya lebih berilmu daripada orang lain.
Nah, saya berilmu daripada dia, kenapa dia lebih baik? Yang menggerakkan hati orang untuk kemudian mendengarkan, ya, atau mengikuti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Kita tidak bisa memberikan petunjuk, bukan tanya ide. Ya, kita hanya menyampaikan. Maka fitnah jamaah bagi para dai itu sangat besar. Fitnah jamaah, tarik menarik jamaah. Maka Syekh As-Sa'di, Rahman As-Sa'di, ya, beliau di dalam mengajar itu menyamakan semua pada narekumapa gurui mega tahu atau satu orang sama. Ini tidak lain menunjukkan keikhlasan di dalam mengajar. Karena saya waktu, ya, buka Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kata Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengatakan Syekh awalnya membuka pengajian ini, kajian Qawaid Fiqhiyah, banyak dihadiri, puluhan orang hadir, dan saya termasuk. Sampai kemudian setiap hari berkurang sampai Syekh Utsaimin cilulena di bawah. Dan Syekh As-Sa'di mengajar saya sendiri sama ketika dia mengajar 30 orang. Tidak ada berbeda. Sampai kemudian setelah majelis dia memberikan kepada saya buah, ya. Ya, dia menyangka bahwa itu tomat, apel. Dan ini Syekh Utsaimin waktu itu tidak tahu ada buah apel. Ya Syekh, bagaimana cara makannya ini? Apakah saya masak atau bagaimana? Coba ini, bagaimana ulama, ya. Bahkan buah apel mereka tidak tahu. Lalu kemudian pulang ke rumahnya dia bawa itu, dia kumpulkan anak-anaknya, natangga mana ke dia buah agar. Ya. Ternyata itu adalah apel. Dan beberapa ulama yang luar biasa, termasuk diantaranya Syekh Asy-Syanqiti, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan, beliau bahkan tidak mengetahui mata uang. Dia tidak mengetahui mata uang yang modern ini, yang kertas-kertas. Ya, seperti itulah orang masing-masing memiliki dan mengetahui kadar dirinya. Wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Digagay isenna po ng Allah Ta'ala. Ya kung matappo inachuiri ka, berarti po ng Allah Ta'ala pekedo yatin. Tanya ya. Dan kita dalam berdakwah bukan memang kemudian kita mengajak orang untuk mengikuti kita. Tanya. Ya. Dan ini, ya, kita para dai atau siapa saja yang menyerukan dakwah ini, tanya maka supaya orang berkumpul dan mengikuti kita, tanya. Tapi bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan agama ini benar sebagaimana tuntunannya. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. In hisabuhum, in tidak ada. Hisabuhum, hisab perhitungan mereka kecuali ala rabbi. Wa kumana misengi, tanya ya. Ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini sini ikut saya, ini kau, ini pahalamu, kamu begini pahalamu, begini kau masuk surga, ambil tingkatan ini. Saya tidak tahu itu. Saya cuma menyeru mereka. Ya. Lau tash'urun, jika seandainya kamu menyadari. Sadari bahwa orang mengikuti saya itu bukan karena, ya, sadari bahwa orang mengikuti saya itu karena itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mau dia kaya, mau dia miskin, tidak ada perbedaan bagi saya. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Seolah-olah ini ada ada desakan ketika mengatakan yang mengikuti kamu orang-orang rendah, lo mau kamu macue, tapi dulu ya apa? Ya. Coba.
Kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil mu'minin. Tidak mungkin saya ini mengusir orang-orang yang beriman. Ya, bahwa kemudian saya khususkan kamu di sini kemudian ya mengusir orang-orang yang beriman, enggak. Ya, dan seperti inilah dai memperlakukan semua orang itu sama. Siapa saja yang coba hadir mau statusnya, maka dia berhak untuk mendapatkan ya posisi dalam majelis ilmu. Siapapun dia. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada yang membeda-bedakan kaya miskin itu adalah seburuk-buruk. Makanya makanan walimah itu adalah seburuk-buruk makanan. Kata Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan yaitu makanan resepsi. Yang diundang itu adalah orang-orang yang kaya, sedangkan orang-orang miskin tidak. Makanya kalau syaraki, supaya memang kan angka dasar undangan, maka kemudian ya sisihkanlah untuk orang-orang di mana kita. Ya kalau dia disuruh kita yang bawakan. Jangan sampai betul-betul acara yang kita buat itu undangan khusus hanya untuk orang-orang yang ada di undangan itu. Agar kemudian makanan yang dimakan itu bukan menjadi seburuk-buruk makanan. Bukan berarti haram ya, bukan. Tapi makanan yang menentukan status sosial ya, itu seburuk-buruk makanan. Ini kaya, ini miskin, beda-bedakan. In ana illa nadhirum mubin. Kata Nabi Nuh, ia mapeletuk mereka bawa. Tidaklah saya ini kecuali hanya memberi peringatan yang jelas. Ya, seperti inilah Nabi Nuh kemukakan kepada mereka. Saya cuma menyampaikan, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalnya begini. Nabi Nuh. Tapi tatkala didesak, qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumi. Wah, dia nelo si cocok ini bicara. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya dia melo pisau mau lilada ni, maka dah takutlah engkau, taatlah kepada aku, mau lilada ni roh. Sehingga kemudian mereka mengatakan, ya dia melo pisau wahai Nuh latakunanna minal marjumi, saya akan rajam kan. Rajam itu dikubur ya setengah badan, lalu kemudian dilempar dengan batu. Walaupun rajam ini dalam makna ada dirajam dengan ucapan, dibuli, ya, dihina, dicaci, ada dirajam dengan tali. Tapi yang dimaksud, ya, kalau disebut rajam itu adalah dengan melempar batu sampai mati. Qala, ketika mendapatkan seperti ini, minta perlindungan kemana? Dai. Dia minta perlindungan, Nabi Nuh minta perlindungan kepada Allah. Qala Rabbi inna qaumi kadzdzabun. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini mendustakan saya. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dai hendaknya dia itu sering-sering berdoa, tadarru', menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada makhluk. Ya. Faftah baini wa bainahum fathan. Selesaikan urusan saya dengan mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya, maulil lada ni kan berkali-kali disampaikan, nah. Apalagi mereka sudah mengancam, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selesaikan urusan saya dengan mereka. Faftah. Maksud di sini buka, maksudnya iqdi, beri keputusan antara saya dengan mereka ini dan selamatkan saya dan orang-orang yang bersamaku dari orang-orang yang beriman. Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Lalu kemudian diselamatkanlah mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersamanya orang-orang yang beriman di dalam kapal yang penuh dengan muatan dan apa yang mereka butuhkan di dalamnya. Summa agraqna ba'dul baqin. Lalu kemudian yang lain ditenggelamkan. Seperti ini. Ya, bahwa yang mengikuti petunjuk itulah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini tanda besar ini. Tapi tetap sebagian mereka, kebanyakan mereka itu tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Selalu saja begini ditutup sebelum pindah, sebab dalam dakwah ada respon yang baik, ada respon yang tidak baik. Allah Al-Aziz yang tidak baik responnya kepada dakwah
maka dia akan dibinasakan. Allah Aziz Maha Perkasa melaksanakan apa yang dia inginkan dan tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Ar-Rahim, ini untuk orang-orang yang merespon baik dakwah, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka dan memberikan balasan yang terbaik di akhirat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Azan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemudian pembahasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawaqidil islami 'ashara al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala wad dalilu qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa minhu adh-dhabhu لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Kemudian kita yang keempat. Ar-Rabi', yang keempat dari pembatal keislaman
Man i'taqada, barang siapa yang meyakini, anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalu min hadihi, lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au anna hukma ghairihi, atau hukum selain daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanu min hukmihi, lebih baik daripada hukumnya. Hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tagut, hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, ala hukmihi, di atas hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun, maka dia kafir terhadap hukum selain daripada hukum Allah. Barang siapa yang, ada beberapa di sini, siapa yang mengatakan bahwa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah, maka fahuwa kafirun, maka dia kafir. Ya, bahwa mengatakan ini lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir di dalam agama kita. Ya. Atau dia meyakini bahwa sama daripada pada mana moi, dia lagi akad tanah dia cemua, ya, atau riolomu, atau ada kurang hadis pada moi dia gitu. Dan dalam keyakinan dia menyamakan itu. Dan ini selalu kami ingatkan bahwa ketika membahas tentang pembatal keislaman, bukan kita sedang menuduh orang itu kafir. Tapi ini lebih pada kita tidak tahu, kita tidak bisa membelah hati orang lalu kemudian kita lihat keyakinannya, tidak bisa. Adapun zahirnya kita tidak bisa menghukumi zahir, ya, kecuali menghukumi perbuatan saja. Jadi kalau ada orang berhukum selain daripada hukum Allah, berarti mana nih, Roh? Berarti orang yang berhukum dengan demokrasi kafir. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita tidak bisa membelah dada orang lalu kemudian kita lihat apa keimanannya di situ, apa keyakinannya. Ya. Menyampaikan hukum bukan berarti kita sedang menghakimi. Bukan berarti kita sedang menghakimi. Jadi ada yang mengatakan lebih baik, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tetap syariat Allah, hukum Allah lebih baik, tapi dia melakukan hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan dia tetap mukmin, tapi dia melakukan kesalahan besar. Ya, niscaya maka dia ini lebih baik tapi dia tidak melakukannya. Ada uzur atau ada hal yang tidak bisa dia menghalangi dia, atau sesuatu yang memang tidak bisa dia tegakkan agama ini, tapi keyakinan dia tetap mengatakan bahwa agama ini tetap lebih baik daripada hukum-hukum yang lain. Maka ini penting bagi kita semua dan perlu kita ingatkan juga, walaupun kita tidak tahu apa keyakinan orang ketika ucapkan, tapi perlu kita ingatkan. Tatkala kita mengajak orang berbicara, lalu kemudian orang itu mengatakan, "Tanya agama ye." Sering begitu, ya. Pokoknya tanya Quran hadis selalu dirampik we. Sering begitu. Ketika tatkala ingin memperbaiki sesuatu, lalu kemudian mengenyampingkan agama. Tidak mungkin. Lalu kemudian yang lebih mengetahui, yang menciptakan manusia, ya, dan menetapkan, mengatur segala sesuatu, lalu kemudian kita kesampingkan, lalu kemudian kita mengandalkan hukum kita, tidak mungkin. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya. Kalau orang bicara agama dan menyampaikan Al-Quran dan hadis, hendaknya kita mendengarkan apa yang kemudian mereka ingin, ya, sampaikan. Jangan kemudian kita menolaknya dengan memberikan bahasa-bahasa yang seolah-olah agama itu tidak terpakai di situ. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala pembatal-pembatal keislaman. Ya. Ini yang keempat. Bahwa barang siapa yang meyakini ada petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi, atau meyakini ada hukum lebih baik daripada hukum Nabi, maka itu termasuk kekufuran, ya, termasuk kekufuran. Tapi ada orang yang berhukum dengan hukum selain daripada hukum Nabi, apakah dia kafir? Kita tidak tahu. Alina mana miseng, ya. Kalau dia meyakini bahwa itu lebih baik daripada hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti dia masuk dalam pembatal yang keempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala pembatal-pembatal keislaman, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tahkim, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian memahami ayat-ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun wa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu orang kafir atau orang zalim. Maka penafsiran Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Pegoi gau akapireke neki dia na kafir. Melakukan perbuatan kufur tapi dia tidak kafir. Ya. Inilah penafsiran, kalau salah dalam memahami ayat, muncullah kemudian orang itu buang bom di mana-mana. Ya, karena dia menghukumi bahwa orang yang sudah berhukum selain daripada hukum Allah, maka dia kafir. Ada dalilnya surah Al-Maidah. "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Ya, padahal tidak begitu cara memahaminya. Makanya pentingnya tafsir. Pentingnya juga kalau kita membaca hadis, syarah-syarah dan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan, walaupun dia lakukan, maka dia kafir. Ini juga peringatan bagi kita semua. Untuk semua simbol-simbol agama, siapapun yang melakukannya, mencoba untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia memakai surban atau memakai jubah atau memakai siwak atau menumbuhkan jenggotnya atau memanjangkan, meninggikan celananya, jangan celah. Sebab dia itu tidak ada niatnya kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlepas kemudian apa pemahamannya, yang penting simbol agama yang ada pada dirinya itu mencontohi siapa? Bukan mencontohi artis. Bukan mencontohi ini. Ada orang pakai cadar misalnya, jangan celah. Sebab dia tidak sedang mencontohi artis Korea. Tidak. Dia mencontohi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mau celah? Ya. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.